Shalom, salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi pada hari ini. Dimanapun Anda berada, kiranya berkat penyertaan dan pimpinan dari Tuhan kita akan terus bersama dengan saudara semua. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru, bahkan minggu yang baru yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan pada hari ini adalah tentang alamat yang tepat untuk mengadu. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas bab yang ke-9, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-43e. Tetapi hanya ayat yang ke-40 saja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, untuk mengirim surat kepada seseorang, kita perlu alamat. Mengirim message di dunia maya pun kita perlu alamat. Berkunjung ke sebuah bandar juga kita perlu alamat. Tanpa alamat yang jelas, kita akan tersesat. Tetapi bagaimana kalau alamat yang kita terima adalah alamat palsu? Saudaraku, pembacaan ini mencatat tentang seorang bapak bersama anaknya yang dirasuk setan dan sangat menderita. Mungkin saja dia sudah kesana kemari mencari pertolongan, tetapi tidak ada jalan keluar. Mengadu kepada murid-murid Yesus pun sepertinya sia-sia. Kekecewaan si bapa tersebut tergambar melalui kata-katanya kepada Yesus. "Aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Si bapa tersebut menyuarakan persoalannya kepada Yesus. Yesus pun menolongnya dengan penuh simpati dan empati. Yesus mengusir roh jahat itu dan menyembuhkan anaknya. Dengan kesembuhan itu, ternyata si bapa telah menemukan alamat yang tepat di mana anaknya dapat disembuhkan. Tentulah si bapa tersebut sangat gembira, dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu sangat heran. Saudaraku di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan, tentunya kita selalu berhadapan dengan persoalan, sakit, merasa ditolak, korban kekerasan dan ketidakadilan, dan mungkin masih banyak lagi. Dunia menawarkan berbagai alternatif jalan keluar. Selain itu, ada yang pergi ke dukun, penilik nasib, dan sebagainya untuk meminta pertolongan. Namun, bagaimana dengan kita selama ini? Kemanakah kita mencari pertolongan jika kita berhadapan dengan persoalan yang berat? Jangan ragu, hanya pada Yesus. Kiranya diberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berfirman. Tanamkan di dalam setiap hati kami agar dapat menerangi hidup kami. Kami serahkan sepanjang minggu ini dalam pimpinan dan penguasaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya yakin bahwa Roh Kudus akan terus menolong kita untuk memahami perkongsian pada hari ini dengan lebih lagi. Bertemu lagi di perkongsian yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.